Persekutuan gereja-gereja di Indonesia tentu memiliki komitmen untuk tetap memproklamasikan tentang kemenangan atas kelahiran Yesus, ya. Dan pasti semua kita tahu bahwa pada Matius 2 ayat 12 adalah tema Natal seluruh Indonesia, ya. Dan Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tentu sudah mendengar khotbah ini berulang-ulang kali diuraikan oleh semua pendeta di seluruh Indonesia ini, ya. Dan karena itu, hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar bersama tentang bagian firman Tuhan ini, dan saya sangat bersyukur untuk guru sekolah minggu GKI Soka yang telah sangat-sangat kreatif memimpin dan membimbing anak-anak sekolah minggu, dan mereka boleh mempresentasikan tentang kabar sukacita yang pada saat itu mulanya dilakukan oleh orang-orang Majus, dan sungguh luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk guru sekolah minggu dan anak-anak kita. Ya. Bersyukur sekali hadir di saat ini orang yang membenci Yesus tetapi telah berdamai mungkin, ya. Raja Herodes ada. Kita telah berdamai dengan Raja Herodes walaupun Raja Herodes yang membenci Tuhan kita. Oke, baik. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan, secara singkat ketika saya melihat-lihat pesan dan kesan Natal yang disampaikan oleh PGI, ternyata di sana menegaskan tentang bagaimana sebagai orang-orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, dengan berpatokan pada Matius 2 ayat 12 lewat pesan Natal mereka, untuk bagaimana sebagai umat Tuhan kita mau berjalan bersama dengan semangat dalam perbedaan, dalam menggapai suatu kebahagiaan, dalam hal ini semangat dalam kebersamaan yang diartikan dengan saling memahami, menerima, mendengarkan, dan menghargai kawan seperjalanan. Hal ini terinspirasi dari orang-orang Majus yang pada saat itu mereka ketika bersepakat untuk mau melihat seorang raja yang dilahirkan, dan pada akhirnya ketika mereka menemukan raja itu, mereka juga terbeban oleh karena intimidasi yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dia tidak mau kedudukannya itu diambil oleh orang lain, ya. Dan pada saat itu karena dia mengancam akan membunuh Yesus, orang-orang Majus ini bersepakat untuk kemudian tidak melakukan perjalanan kembali menuju jalan yang semula mereka lalui, tetapi pada akhirnya mereka menuju jalan yang lain. Itu yang menjadi tema Natal kita pada tahun ini. Mereka kembali menuju jalan lain. Dan sering kalau tidak dipahami dengan baik, maka pasti jemaat akan memahami mungkin setelah ini kita harus keluar, tidak boleh pulang dari jalan yang tadi kita kembali, kita mungkin lewat udara atau dalam tanah dan sebagainya, tidak mungkin, ya. Kita harus mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan melalui jalan yang lain, bagaimana mereka membiarkan supaya Yesus tetap hidup dan berkarya. Saya mau bertanya dulu untuk kita sekalian. Coba kita bayangkan kalau pada saat itu Yesus dibunuh, bayi Yesus dibunuh oleh Raja Herodes. Apakah ada pohon Natal? Apakah ada ornamen-ornamen Natal? Apakah ada simbol-simbol kekristenan seperti salib dan sebagainya? Dan pertanyaannya, apakah ada GKI Soka? Ya, kalau pada saat itu Yesus yang baru lahir ditemukan oleh Herodes dan kemudian dibunuh, bagaimana? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Tetapi yang pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi telah direncanakan oleh Tuhan supaya melalui orang-orang inilah, orang-orang Majus inilah, umat Tuhan boleh belajar dari mereka. Bagaimanapun juga Tuhan membutuhkan saya dan saudara untuk melanjutkan misinya, ya. Jadi tidak selamanya Allah itu melakukan segala sesuatu, Dia juga membutuhkan kita
Dia membutuhkan orang-orang Majus pada saat itu untuk tidak kembali kepada jalan semula. Oleh karena itu, dia menampakkan diri melalui malaikat Tuhan dan menyampaikan pesan kepada mereka di dalam mimpi untuk kemudian memilih jalan yang lain. Luar biasa kan? Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan mengetahui Yesus menginginkan kita supaya kehidupan saudara dan saya, anak-anak sekalian, membiarkan dan melanjutkan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pergunakanlah apa-apa yang ada pada kita, talenta kita, bahkan segala sesuatu yang ada pada kita untuk membiarkan, untuk melancarkan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya kita telah membiarkan Yesus lahir. Ya, kita telah membiarkan Yesus lahir. Ketika Yesus lahir pada saat itu pertanda bahwa sukacita telah melimpah dan merangkul dunia ini. Dan ketika Yesus naik ke sorga, misi itu pun juga harus diteruskan oleh kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak-anak? Bagaimana anak-anak bertanggung jawab kepada orang tua? Kita harus saling memahami. Kita harus saling menerima, kita harus saling bahu-membahu untuk melancarkan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam pembacaan firman ini tidak menjelaskan secara detail ada berapa orang Majus yang pergi menemui Yesus, ya. Orang-orang Kristen kemudian beranggapan bahwa mungkin 3 orang karena dilihat dari persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Tetapi Alkitab secara jelas tidak memberikan keterangan tentang mereka. Entah berapapun orang-orang maju saat itu, tetapi mereka telah mencitrakan kemuliaan Allah. Mereka telah bersepakat untuk menghidupkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Walaupun mereka adalah orang-orang yang tentu memiliki banyak kekayaan, punya intelektual yang baik, tetapi untuk menentukan jalan alternatif, mereka tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mereka tidak saling bertengkar untuk menuju jalan yang mana, yang pastinya ada banyak jalan, tetapi mereka tahu dan bersepakat untuk memilih jalan yang benar. Saya punya satu ilustrasi. Waktu saya dengan teman-teman kita pergi ke Jogja, dan pada saat itu ada 2 teman yang satu kendaraan. Mereka ini bertengkar karena satu mau memilih untuk, ketika kami sudah sampai di Jogja dan sudah mau jalan-jalan, terserah kita mau kemana. Tetapi ada 2 teman yang satu kendaraan ini mereka bertengkar karena yang satu saya mau pergi ke tempat teman saya tinggal. Yang satu lagi, saya mau pergi ke tempat sesuatu yang sangat bagus yang bisa membuat saya bahagia. Ya, mereka bertengkar dan pada akhirnya keputusan mereka kembali ke rumah. Ya, itu yang terjadi. Dan hal itu juga tidak bisa dipungkiri, bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga. Ada perbedaan-perbedaan pendapat yang kita lihat nampak di dalam kehidupan kita. Pendapat orang tua tidak akan sama dengan anak-anak. Anak-anak pun juga mungkin akan tidak sama dengan orang tua. Bahkan istri terhadap suami dan suami terhadap istri. Tetapi melalui perayaan Natal di hari ini, kita diajak untuk mari kita menggunakan kesempatan kita untuk melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ungkapan ini sering diungkapkan, tetapi kalau kita maknai dengan baik, maka dari diri saudara dan saya, Yesus dipermuliakan. Ya, ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus hidup di dalam kita, itu sungguh sangat mulia. Ketika saudara melakukan segala sesuatu yang berdampak kecil pun bagi orang lain, saudara tanpa sadar telah membuka jalan keselamatan bagi orang lain untuk